Selamat sore saudara sekalian. Mari sebelum kita memulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkenan memberikan kami perkataan-Mu ya Tuhan. Biar perkataan-Mu boleh menempati tempat di hati kami, bukan sebagai perkataan yang kosong ataupun yang tidak bermakna, tetapi biarlah perkataan Tuhan menjadi perubah hidup yang sungguh-sungguh memberikan kami sukacita sejati, yang mengarahkan kami untuk hidup menikmati Tuhan kami hari demi hari. Kami mohon supaya Tuhan yang beranugerah, sebab ketika firman-Mu dinyatakan oleh-Mu sendiri, maka kami akan mendapatkan segala hal yang kami perlu untuk hidup sebagai manusia di dalam anugerah Tuhan. Inilah yang kami akui di dalam doa kami. Tuhan peliharalah kami. Tuhan pelihara iman kami, Tuhan pelihara kami di dalam mengenal Tuhan, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah tipu daya dari dunia ini tidak merebut kami dari menyenangi Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang makin mencari Tuhan, makin nikmati dekat dengan Tuhan. Biarlah kehangatan cinta kasih Tuhan dan juga ketekunan Tuhan mau mencari kami dan memanggil kami. Menjadi sukacita terbesar kami yang tidak mungkin kami buang dan kami ganti dengan apapun. Maka Tuhan, biarlah Tuhan rela memberikan firman-Mu. Sebab jika itu yang kami dengar, maka kami tidak akan sama. Kami akan bertambah di dalam iman. Kami akan bertambah di dalam kasih kepada Tuhan. Dan kami tentu akan bertumbuh di dalam hidup penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena menikmati Allah kami yang menyatakan segenap pekerjaannya untuk kelimpahan dan kemuliaan umat Tuhan yang berbagian di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu memberitakan firman. Dan Tuhan menolong setiap kami mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita melanjutkan tema membahas surat Galatia, membahas buah roh. Dan kita akan membahas hal kedua yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang berikutnya saya mengajak kita membaca Mazmur 145. Saya membacakan Mazmur 145, bagian yang saya membacakan Mazmur 145 bagian yang lebih ke kiri dan saudara membaca bagian yang lebih ke kanan. Mazmur 145. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya.
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Engkau yang membuka tangan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, di bagian kedua kita akan membahas tentang buah roh, yaitu sukacita. Sukacita bukan tema yang gampang untuk dipahami oleh dunia kita. Karena kalau saudara mau merangkum keadaan dunia ini, maka salah satu yang menjadi ciri dari keadaan kita adalah hilangnya sukacita. Ada kalimat yang sangat mengharukan ya dari seorang yang melihat tentang kehidupan beragama dan mengatakan apa yang dikerjakan oleh Allah atau oleh Tuhan yang dipercayai oleh orang beragama. Mereka menganut Tuhan yang membiarkan manusia mencari makna hidup. Terus cari dan tidak pernah dapat. Manusia seolah dibiarkan oleh Tuhan untuk gali, kejar, maksimalkan potensi diri untuk mendapatkan kesenangan, sukacita. Tetapi tidak dapat. Manusia dibiarkan di dalam kekosongan. Dan ketika segala jalan sepertinya sudah buntu, lalu manusia menjadi kosong dan merasa hidup tidak bermakna. Tuhan yang dipercaya oleh agama ini tidak bertindak. Dia seperti membukakan realita, inilah faktanya. Kenapa engkau tidak belajar dari awal? Inilah keadaannya. Manusia harusnya tahu bahwa tidak ada makna dalam hidup dan tidak ada kesenangan yang bisa dicari di dalam hidup. Ini kalimat yang sangat gelap. Tapi saudara, banyak dari orang Kristen juga sayangnya yang tidak sadar betapa benarnya kalimat ini. Kita tidak rasa kalau kita ini hidupnya kurang sukacita. Kita tidak tahu apa itu sukacita dan kita tetap tenang berada di dalam keadaan belum sukacita karena kita pikir kita sudah tahu jalannya. Banyak orang yang berpikir bahwa mendapat sukacita itu cuma masalah waktu. Oh ya, sekarang memang saya belum sukacita banget, tapi nanti akan ada saat di mana saya bisa menjadi bersukacita. Saya bisa kejar itu kok, ada waktu. Masih ada kemungkinan. Nanti kalau saya sudah menemukan orang yang tepat, saya sudah menikah, atau saya sudah punya pekerjaan yang mapan, pasti sukacita akan datang. Jadi wajar kalau sekarang saya tidak merasakan apa itu sukacita. Tapi saudara, ketiadaan sukacita itu adalah problem besar. Orang terus berbicara tentang kesukacitaan, tentang kesenangan, tentang joy, tentang happiness, atau apapun istilahnya lah. Ini merupakan tema yang sering dibicarakan. Kalau ini membuat kamu senang, ya lakukan aja. Apa yang kamu kerjakan dalam hidup, ya yang penting kamu suka, yang penting kamu senang. As long as you are happy. Asal kamu sukacita, silakan jalankan. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata sukacita begitu gampang diberikan, tetapi begitu sulit dialami. Gak ada sukacita kalau kita mau berikan laporan tentang hidup dengan jujur. Maka kita harusnya akan mengatakan bahwa hal yang paling gampang dibicarakan, tetapi yang paling sulit didapat, itu sukacita. Nah, maka saudara, kebudayaan kita adalah kebudayaan yang kurang sukacita sebenarnya, yang kehilangan itu. Tetapi sangat sulit untuk mengingatkan orang bahwa kita ini tidak ada sukacita loh. Kurang sukacita. Di mana-mana orang dengan gampang mengungkapkan sukacita. Di dalam kebaktian misalnya, liturgis tinggal tanya ada sukacita dan semua akan jawab ada. Ketika ditanya dari mana sukacita, sulit orang menjawab dengan jujur bahwa sukacita itu berada pada Tuhan misalnya. Jadi budaya kita sudah terlalu banyak berurusan dengan kehilangan sukacita. Lalu orang berusaha untuk menangani keadaan ini dengan dua mitos yang paling besar. Mitos yang pertama adalah mitos kerja keras. Kamu harus capai dong apa yang jadi mimpimu. Kalau kamu berusaha pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati orang yang giat. Selama kamu rajin, selama kamu kerja keras, selama kamu mati-matian, selama kamu jeli melihat peluang, selama kamu tidak pernah menyerah, sukacita pasti akan datang sooner or later gitu ya.
Pasti akan senang. Jadi jalankan aja. Nah ini mitos pertama. Mitos bahwa sukacita itu adalah sesuatu yang sudah jelas jadi akibat. Hanya kita belum jalankan penyebab. Saya belum jalankan apa yang harus saya jalankan untuk bikin saya dapat. Makanya saya belum sukacita. Sukacita belum dapat. Oh kenapa belum dapat? Ya memang saya belum kerjakan. Saya mesti kejar, mesti berjuang, mesti mati-matian. Mati-matian belajar, mati-matian cari peluang, mati-matian apply, mati-matian kerja keras, tidak tidur kalau perlu. Supaya sukacita. Saudara, banyak orang tua tidak sadar menekankan ini kepada anak. Banyak guru tanpa sadar menekankan ini kepada orang yang dia didik. Tanpa sadar berita ini menyebar jauh lebih cepat dari Injil. Dan yang lebih celaka adalah kalau orang Kristen menyebarkan Injil di satu waktu dengan mulut yang sama. Dan dengan satu mulutnya. Dan dengan mulut yang sama dia mengabarkan kalimat palsu. Bahwa sukacita belum didapat karena kamu kurang keras mengejarnya. Oh kalau kamu punya keluarga yang baik kamu pasti sukacita. Kalau kamu punya pekerjaan dengan gaji baik kamu pasti sukacita. Kalau kamu bisa punya nama, wibawa, pengakuan. Atau kamu bisa tinggal di perumahan yang baik, yang aman. Baru sukacita akan datang. Berapa banyak orang heran ya dengan keputusan orang-orang seperti misalnya Francis dari Assisi. Seorang anak orang kaya yang luar biasa penting, bangsawan yang hebat. Lalu memutuskan saya tidak mau apa-apa, saya mau jadi orang miskin. Semua kaget. Lalu dia dengan tenang menjawab, kenapa keputusan menjadi miskin begitu menggentarkan orang. Padahal kekayaan yang sebanyak yang saya sudah pernah lihat tidak pernah memberikan sukacita. Ini heran ya. Orang begitu kaget dan takut menjadi miskin. Padahal kaya tidak bikin senang. Siapa orang kaya bilang, oh saya senang kok. Senang apa? Nanti kita akan bongkar kesenangan palsu ini. Jadi saudara ketika orang mengatakan, wah pandemi ini bikin pendapatan saya turun. Apakah pendapatan turun? Berarti sukacita turun? Iya dong. Kalau pendapatan naik, sukacita naik. Kalau gaji nambah, sukacita nambah. Saya murung. Kenapa murung? Karena pendapatan turun sekali. Usaha sulit maju. Karena pandemi mandek. Oh berarti sukacitamu karena uang. Ya habis karena apa lagi? Benarkah uang memberikan sukacita? Nah ini yang ditanya sama Francis dengan pertanyaan yang menusuk sekali. Begitu orang-orang kaget, hah? Kamu mau tinggalkan rumah papamu? Harta demikian besar kamu mau tinggalkan? Kamu tidak mau kaya? Kamu tidak mau status bangsawan? Kamu tidak mau hidup di level tinggi? Mau jadi pengemis? Itu hidup macam apa? Dan dia jawab dengan simple, memangnya kekayaan bikin senang. Saya sudah alami dan saya nggak senang. Kalau begitu kenapa kamu terlalu cerewet? Melihat saya meninggalkan hal yang kurang penting. Saudara kalau saya mengatakan sama saudara, saya baru buang kaos lama saya. Saudara nggak akan bilang, hah? Kamu buang kaos lamamu? Kenapa kamu buang? Saudara nggak akan bilang begitu, itu hal yang wajar. Oh kaos lamamu dibuang, ya sudah. Karena itu bukan hal yang terlalu penting kok. Nah ini yang membuat orang terbuai di dalam kemungkinan untuk sukacita, yaitu kalau ada uang, kalau ada rumah, kalau ada istri yang baik, kalau ada suami yang baik, kalau ada keluarga yang baik, kalau anak-anak sukses, kalau kita diakui, itu nanti bikin sukacita. Maka meskipun dunia ini menawarkan keadaan tanpa sukacita, tetapi dunia ini juga memberikan hoax bahwa sukacita itu dekat, kamu tinggal perlu kejar sedikit lagi. Ayo jalani hidup sedikit lagi dengan lebih berusaha. Try, lebih berusaha, coba lagi. Mungkin berikutnya kamu akan beruntung. Nah maka kita diberikan kekuatan, tapi kekuatan palsu. Banyak orang berjuang dalam hidupnya dengan pengharapan palsu bahwa sukacita akan dia dapat. Maka ini tawarannya. Kenapa dunia tidak sukacita? Karena sukacitanya belum dicapai. Loh gimana cara capainya? Oh tinggal jalan sedikit lagi, tinggal usaha sedikit lagi. Dan kamu akan sampai di situ. Lalu kemudian saudara cara yang kedua. Yaitu apa? Kamu belum sukacita karena kamu belum mengambil keputusan radikal dalam hidup. Sekarang belum sukacita kan? Ya karena hidupmu seperti ini. Kamu belum pernah coba jalur lain. Ini yang katanya dekat-dekat midlife crisis. Saya sudah lama jalani ini puluhan tahun, sekarang saya mau coba something else. Saya berani melangkah. Berani untuk menyongsong kemungkinan baru, tantangan baru. Dengan harapan tantangan ini akan memberikan cara hidup yang baru. Dan harap cara hidup baru bisa memberikan sukacita. Tapi saudara baik usaha untuk mencari keuangan, sukses atau apapun. Ternyata tidak mendekatkan kita kepada sukacita. Sukacita tetap barang asing. Yang menjadi misteri bagi banyak orang. Apa itu sukacita ya? Kenapa aku tidak dapat? Nah itu sebabnya ketika orang-orang yang berhasil. Sudah jadi kaya, sudah sukses, sudah mencapai impian dari banyak orang. Loh kenapa mereka kosong hidupnya? Kenapa banyak yang ketangkap narkoba ya? Karena narkoba memberikan sensasi senang tanpa harus menjalani hidup yang senang. Memberikan sensasi sukacita
tanpa realita yang menyukakan. Wah, kasihan sekali. Tapi mereka orang sukses. Mereka bergelimpangan uang. Mereka dapat pengakuan. Banyak orang cari pengakuan gak dapat. Cari uang gak dapat. Lalu untuk apa kejar itu semua? Untuk sukacita. Sekarang sudah dapat uang, sudah dapat pengakuan. Kenapa masih kosong? Saudara, orang bunuh diri bukan karena dia kurang uang ya. Orang bunuh diri karena dia sudah dapat uang dan dia tidak lihat uang itu penting. Lalu kenapa saya kejar ini ya? Ketika dia pikir dia tahu jalurnya. Pada momen dia sadar ternyata bukan ini. Dia kehilangan harapan. Oh, kalau ini tidak berikan aku sukacita, lalu di mana sukacita itu kalau begitu? Nah, ini jadi jalan pertama. Jalan berjuang, coba lagi dan ternyata tidak dapat. Lalu jalan kedua, mungkin kalau ada sesuatu yang radikal berubah, saya bisa dapatkan sukacita. Kalau saya rela terima, tempuh keberanian untuk mengambil resiko, mengambil jalur yang baru, mungkin sukacita akan datang. Nah, maka saudara, sukacita itu dicari oleh semua orang, tapi tidak banyak orang mengakui bahwa mereka mencari. Kebanyakan berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka sudah bersukacita. Coba lihat ya, ketika orang memamerkan kehidupannya, terutama para artis, selalu akan pamerkan kesenangan dia. Oh, lihat rumah barunya, kolam renang maksudnya. Kalau cuma kolam ikan mas, saudara juga bisa bikin. Oh, coba lihat mobil barunya, coba lihat jalan-jalannya selalu ke tempat yang saudara cuma bisa mimpi. Mereka bukan mimpi loh, mereka sudah jalani. Oh, lihat kami sedang menunggu di ruang VIP untuk masuk ke jet pribadi. Kami sih nggak level antri ke kelas ekonomi, naik singa gitu ya. Kami kurang level, nggak boleh sebut merek jadi ya sudah. Jadi kami tidak merasa ada di level kamu. Nah, kita yang ada di level bukan level mereka, mengagumi kesanggupan mereka menemukan sukacita. Oh, enak ya, oh keren ya. Itu kata, enak ya, oh keren ya, sebenarnya adalah pengganti dengan kata, wah kamu sudah sukacita ya. Nah, ini yang kita perlu tahu ya. Bahasa-bahasa yang kita pakai sebenarnya ada konten teologis di dalamnya. Waktu kita bilang, keren loh orang itu. Wah, mengagumkan. Wah, hebat dia. Dia inspirasiku. Aku ingin seperti dia. Simply kita cuma mau bilang, dia sudah sukacita, aku belum. Maka aku mau kayak dia, supaya aku sukacita. Sukacita itu barang penting loh. Saudara nggak sukacita, saudara nggak hidup. Dan kalau saudara rasa sukacita tidak bisa diperoleh, saudara akan ingin mati. Ini pasti. Banyak orang ingin mati, karena rasa sukacita tidak bisa diperoleh. Kalau orang meremehkan pengertian sukacita ya terserah. Tapi tanpa sukacita orang mau mati. Lalu kalau begitu sukacita diperoleh di mana dong? Karena dunia ini berikan terlalu banyak tawaran bahwa sukacita itu sudah dekat. Kamu kurang tahu rahasianya sih. Oh, kamu belum sukacita ya karena ya coba-coba kerja lalu gaji segitu-gitu aja. Sudah nabung mau cicilan rumah naik terus kamu nggak sanggup. Mau beli mobil nggak bisa karena harganya naik. Lalu buat apa kamu kerja kayak gini? Nggak sukacita kan? Lalu kita tertipu, iya memang saya nggak suka cita, oh pantes, karena uangnya kurang. Ya coba cara ini dong, ada cara baru. Kamu kurang investasi, kamu kurang berani, kamu kurang putar uangmu, kamu kurang berani ambil langkah dari orang-orang sukses. Lalu dipamerkan orang-orang sukses ya. Ada Jack Ma, Jack Pa, dan lain-lain. Lalu kita mengatakan, nah saya mau kayak dia. Sebenarnya kita cuma mengatakan, nah saya mau sukacita. Dia sudah sukacita, kita kira. Maka saya ingin kayak dia. Tapi apakah benar seperti itu? Tidak. Orang mau cari sukacita, nggak dapat. Orang coba ambil resiko, tempuh hidup baru, tetap nggak dapat. Lalu bagaimana ya, supaya hidup yang tidak ada sukacita ini bisa dijalankan? Salah satu caranya adalah mematikan keinginan untuk sukacita karena ternyata itu bohong. Nah, ini yang bisa dialami ya, mulai ada kepahitan. Aduh, ternyata hidup cuma begini. Ya, kalau hidup cuma begini ya, saya akan hina orang-orang yang terlalu optimis, merasa bahwa dia bisa mencapai sukacita. Aduh, itu impian anak kecil. Kamu kurang realistis lah. Sudahlah, jalan hidup kayak begini aja. Sukacita itu apa sih? Nggak ada kok. Jadi ya sudah, kamu kecewa, kepahitan demi kepahitan menimpa hidupmu. Ya terima aja, memang hidup seperti itu. Hidup seperti ini, nggak usah tangisi. Hidup seperti ini, jalankan dengan berani. Hidup seperti ini, ya terima aja, mau apa? Saya pernah tanya satu orang yang kerja di tempat yang sering saya kunjungi. Saya tanya, gimana hidup? Dia bilang, ya hidup, ya udah hidup, mau gimana lagi? Lalu saya tanya, loh kenapa kamu jawab gitu? Lagi alami apa? Dia bilang, lagi alami hidup. Ya terus kenapa mukanya sedih begitu? Dia bilang, itulah hidup. Hidup itu identik dengan sedih. Hidup identik dengan kosong. Hidup identik dengan pergumulan. Nah, kita pikir kalau kita menemukan rahasia ini, hidup identik dengan pergumulan, kita sudah sedikit lebih bijak daripada orang yang masih cari sukacita.
Oh itu anak kecil tahu apa sih masih kejar sukacita. Anak ingusan, anak kemarin sore. Nggak tahu bahwa hidup itu pahit. Kamu belum ngerti sih, masih punya banyak impian, masih punya semangat, masih ingin kejar ini itu. Aduh bodohnya kamu. Saya sudah di situ, saya sudah kejar dan saya temukan hidup itu penuh kepahitan. Nah maka saudara, dua kelompok. Cari sukacita tidak dapat. Yang pengalaman, sudah dapat sukacita tapi sepertinya dia mendapatkan jawaban. Wisdom entah dari mana. Bahwa hidup itu bukan sukacita. Hidup tentang kepahitan. Jadi ya terima aja kepahitan. Nah itu yang terjadi di dalam keadaan zaman kita juga. Di dalam zaman postmodern hal yang dirayakan adalah realita kelam. Kalau engkau belum sadar kalau hidup itu gelap, kamu masih bodoh. Kalau kamu belum sadar bahwa hidup tidak menawarkan apa-apa buat kamu, maka kamu masih sangat polos. Ayo belajar untuk lihat fakta. Di mana ada kesenangan? Nggak ada kok. Nah maka saudara, baik orang optimis maupun orang sinis, dua kelompok ini adalah kelompok yang salah mengerti tentang sukacita. Sukacita harus ada. Dan sukacita tidak bisa ditafsirkan dengan memahami hidup dari perspektif tanpa Tuhan. Mungkin ini satu ide yang saudara juga sudah tahu dari dulu ya. Iya saya tahu Pak, sukacita sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tapi saudara, sukacita sejati di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang dengan mudah kita bisa pahami. Karena ketika orang memahami sukacita itu ada di dalam Tuhan, dia akan ganti keadaan polos atau keadaan sinis dengan emosi agama yang tidak beresensi, yang tidak ada dasar. Orang akan mengatakan, ya makanya kamu gak sukacita, kamu gak di dalam Tuhan sih. Tapi kalimat itu tidak dijabarkan lebih lanjut ya. Kita lumayan stres loh dengan orang-orang yang memberikan nasihat rohani tapi tidak memberikan realita untuk dijalani. Kenapa banyak orang begitu kecewa dengan kekristenan? Karena kekristenan memberikan tema yang saya nggak ngerti bagaimana jalani. Loh gimana jalani? Ya kamu harus di dalam Tuhan, jangan enggak. Di dalam Tuhan itu ada sukacita. Gimana? Di dalam Tuhan ada sukacita maksudnya apa? Ya pokoknya ada di dalam Tuhan, sudah jangan cerewet. Di dalam Tuhan ada sukacita. Pokoknya kalau ditanya ada sukacita teriak aja. Sehingga orang akan membius diri. Di dalam buku dari seorang namanya Neil Postman, ada judul buku yang sangat populer di tahun 80 ya, Menghibur Diri Sampai Mati. Menghibur diri sampai mati, to amuse yourself to death. Menghibur diri sampai mati. Sekarang kita menemukan tema yang sama berulang. Menghibur diri sampai mati tapi dengan dusta. Dengan mengulangi, meyakinkan diri bahwa sukacita itu dekat. Dengan cara mengulang-ulangi kalimat yang kosong. Kamu berhak bahagia, kamu bisa bahagia, kamu ada bahagia, kamu tinggal kejar hidup optimis. Nah sekarang mulai tokoh-tokoh motivator yang palsu, ya motivasi yang asli mungkin ada yang punya nilai Kristen, tapi yang palsu akan mengatakan ya kamu harus kejar, kamu harus berpikir positif, be positif. Lagi-lagi orang kurang kritis dan tanya, maksudmu be positif apa ya? Kalau sudah dengar khotbah siang ya, be positif itu apa? Apa berarti ada positif di kepala lalu negatif di kaki, kalau disatukan jadi arus listrik atau bagaimana? Apa maksudnya be positif? Ayo keluarkan energi positif. Energi apa itu energi positif? Ya kamu harus sukacita, senyum. Hadapi hidup dengan senyum. Hadapi hidup dengan senyum. Kalau realitanya nggak bisa disenyumi, mana bisa saya senyum? Ya nggak apa-apa, realitanya nggak bisa disenyumi, tapi kalau kamu senyum, nanti hatimu akan senang. Tapi hati senang tanpa alasan apa gunanya? Jadi saudara, di mana sukacita diperoleh ya? Di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, Paulus mengatakan ada alternatif ketiga yang rusak tentang sukacita, yaitu hawa nafsu. Kamu tahu tidak kenapa kamu tidak sukacita? Karena kamu nggak tahu cara membius diri sampai mati. Jadi kalau Neil Postman mengatakan menghibur diri sampai mati, zaman kita menawarkan bukan cuma menghibur diri sampai mati, tapi menawarkan membius diri sampai mati. Oh saudara, orang bisa berjuang mati-matian untuk membela keabsahan menghisap marijuana misalnya. Kenapa ganja dilarang? Emang ada efek buruk apa sih? Efek buruk itu kalau ekses, kalau kelebihan. Minum alkohol juga sama kan, kalau kelebihan ya jelek. Makan babi panggang juga sama toh. Kamu makan babi panggang berlebihan, buruk. Pakai ganja berlebihan juga buruk. Tapi di dalam takaran yang tepat. Babi panggang menyenangkan, ganja juga menyenangkan. Kenapa orang mati-matian berjuang untuk ini ya? Kenapa orang bisa mati-matian berperang, demo, supaya ganja dilegalkan? Nah saya nggak tahu argumennya apa, tapi intinya adalah ada perjuangan yang keras untuk itu. Kenapa ya? Karena orang menemukan cara bahwa sukacita itu memang nggak perlu dikejar dengan usaha, nggak perlu dikejar dengan apa? Dengan mencapai karir tertentu, itu terlalu lama.
Sukacita sejati ya hibur aja diri, bikin diri terbius. Waktu diri sudah terbius, diri lupa bahwa sukacita nggak ada. Bisa senang untuk akibat yang nggak jelas. Saya sangat akrab ya dengan kelompok pengguna obat. Saya tidak membanggakan masa lalu saya, tapi itulah faktanya. Tiap-tiap hari saya lihat bagaimana orang yang tinggi, yang sedang high karena obat bius, benar-benar ada di dalam keadaan yang jauh dari duka cita, jauh dari kemurungan. Aduh, ngapain susah-susah hidup, kayak gini aja. Bisa senang, bisa bahagia, dan ya mudah-mudahan nanti mati nggak rasa apa-apa lagi. Kasihan sekali loh, apakah cuma ini ya guna manusia dicipta? Aduh, saudara, jauh sekali dari apa yang Tuhan siapkan. Tuhan siapkan manusia menjadi ciptaan yang melimpah luar biasa. Tetapi dusta dari si setan sudah membuat manusia menjadi makhluk yang paling kasihan. Kadang-kadang orang lihat orang yang cari sukacita dengan cara membius diri pakai obat bius. Lalu saudara lihat kehidupannya, kasihan bukan main. Ada orang yang bisa ditemukan, ini kalimat yang lucu ya, dari tempat asal mama saya di Manado. Dikatakan ada lelucon lah, lelucon yang lucu, kita bisa ketawa, tapi setelah kita ketawa kita sadar ini benar-benar buruk. Lelucon lucu yang mengatakan ada satu ibu panggil anaknya, "Nak, tolong cari papamu ya." Lalu anaknya cari di kantor, cari di ladang, di mana-mana nggak ada. Lalu mamanya bilang, "Kamu cari di mana?" "Sudah cari di toko, sudah cari di ini, nggak ada." Mamanya bilang, "Bodoh kamu, nggak kenal papamu ya, cari di got." Dia pasti sudah mabok, sudah jatuh ke situ, cari. Begitu dicari benar, "Papa ada di got." Tuh kan saya bilang, kamu mesti kenal papamu. Saudara, kita bisa bilang, oh lucu ceritanya. Tapi ini bukan realita yang bisa bikin kita senyum. Karena kita tahu ini fakta loh. Lalu kalau kita lihat manusia seperti itu, kemudian kita lihat seekor binatang yang hidupnya kayaknya lebih tenang. Kita mulai berpikir, kok bisa ya? Sepertinya jadi binatang lebih menyenangkan daripada jadi manusia. Untuk apa manusia hidup kalau begitu? Saudara, baru kita sadar bahwa ketika setan bertindak, ketika dosa mengeluarkan kekuatannya, dan membuat kita tidak mementingkan sukacita, atau mencarinya dengan cara yang salah, hidup jadi kosong. Berapa banyak orang berusaha untuk berteriak, tapi ya kita mungkin nggak dengar teriakannya. Mengatakan bahwa saya perlu sukacita, di mana dia didapat ya? Aku bisa cari di mana sukacita, di mana aku bisa senang. Ada orang yang mendapatkannya dengan ketawa ketika dihibur. Dan saudara, tertawa adalah cara paling gampang untuk melupakan masalah, tapi cara yang paling gampang untuk menempuknya kemudian. Orang bisa tertawa dan kemudian sadar. Kenapa saya ketawa ya? Saudara, di dalam satu artikel pendek yang dibagikan, saya lupa siapa yang bagikan, Pendeta Davitong kalau saya nggak salah, mengenai orang-orang yang tugasnya itu menghibur, pelawak gitu ya, komedian yang terkenal. Tapi yang juga mengalami masalah, kosong, depresi, dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Kemudian ada pertanyaan di bawah, apa itu tertawa? Itu kalimat benar-benar ini ya, menggugah kita. Kita benar-benar harus pikir loh, sukacita adalah hal yang sangat penting. Tanpanya manusia tidak bisa hidup. Maka ketika sukacita dibelokkan dengan dicari di jalan yang salah, saudara akan menuju kepada keadaan yang membuka realita dengan makin gelap pada waktu yang panjang. Belum sekarang mungkin. Nah tapi ya kita masih bisa punya harapan selama kita pikir sukacita itu ada di dalam keadaan nanti, belum sekarang. Kenapa banyak pernikahan rusak? Karena suami mengatakan, loh harusnya saya sukacita loh dapat perempuan kayak kamu. Ternyata kamu cuma kayak gini ya. Maka kalau orang cari sukacita lalu cari istri atau cari suami lalu berharap nanti setelah menikah saya sukacita. Oh berapa banyak yang kecewa, pernikahan rusak. Karena mereka merasa sukacita bisa diperoleh dengan datangnya juru selamat yang namanya suami atau istri. Lalu orang berusaha mencarinya dengan cara kerja lebih baik, work harder gitu ya. Berjuang lebih keras, cari kemungkinan lebih tinggi. Tetapi semuanya ternyata memberikan jawaban yang kosong. Lalu di mana sukacita itu berasal? Di dalam kitab suci, di dalam bijaksana kuno yang sudah ribuan tahun terbuka untuk dibaca. Yang terus bersuara tapi tidak didengar. Mengatakan bahwa sukacita itu ada di dalam ibadah. Engkau menyembah, engkau menemukan sukacita sejati. Baru kita tahu kenapa ini begitu penting ternyata. Kenapa datang ke Tuhan begitu penting. Kenapa Tuhan mengatakan kepada Israel ketika engkau keluar dari Mesir. Bilang kepada Firaun, kami akan pergi ke gunung untuk menyembah Tuhan di sana. Jadi waktu mereka akan keluar dari Mesir ya. Bukan setelah akan keluar dari Mesir mereka harus laporan ke Firaun. Kami harus menyembah Tuhan, beribadah. Waktu saya baca bagian itu saya sangat heran. Kenapa Tuhan mau keluarkan Israel dari Mesir? Mesti bilang dulu ke Firaun. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang ke Musa, Musa ngomong sama orang Israel, siap-siap pergi. Kita akan pergi, hancurkan Mesir. Kenapa Mesir harus izinkan dulu? Nah ini satu kalimat pentingnya. Karena ketika Tuhan angkat pemimpin, ketika Tuhan angkat raja, Tuhan serius menjadikan dia pengawas atas orang-orang di bawahnya.
Firaun itu hamba Allah. Dan Tuhan menghargai otoritas dia. Tuhan suruh Musa datang kepada Firaun, minta izin. Kami akan keluar untuk menyembah Tuhan. Apakah engkau akan izinkan? Waktu Firaun bilang tidak, Tuhan tidak bilang ke Musa, berontak. Tuhan bilang, ini hambaku, masih larang kamu. Saya urus dia dulu ya. Maka Tuhan kasih tulah pertama. Sudah kasih, masih keras hati. Tuhan kasih tulah lagi. Sudah, masih keras hati. Tuhan kasih tulah sampai anak sulung mati. Firaun mengatakan, keluarlah kamu. Begitu mulut Firaun mengatakan keluar, baru Israel keluar. Saudara bisa lihat berapa seriusnya Tuhan mengangkat raja. Dan berapa kerasnya Tuhan akan hakimi raja. Alkitab itu sangat politis seperti yang saya pernah katakan. Salah satu contohnya adalah kepemimpinan Firaun yang diakui oleh Tuhan. Maka sebelum Firaun mengatakan, keluarlah kamu. Israel jangan keluar dulu. Mereka adalah bawahannya Firaun dan Tuhan menghargai urutan itu. Tapi Firaun bukan atasannya Tuhan. Tuhan bukan bawahannya Firaun. Maka Tuhan sebagai pemimpinnya Firaun yang diwakili kuasanya oleh Firaun akan menghakimi Firaun jika dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, setelah Israel keluar, mereka beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Kenapa ini penting? Supaya orang Israel mulai belajar, bukan langsung ngerti. Mulai belajar bahwa sukacita yang mungkin ada di Mesir harus diganti dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak mereka akan mau balik ke Mesir. Mereka akan jalani hidup padang gurun yang sulit kok. Sulit loh. Kenapa sulit? Karena mereka kehilangan segala yang menjadi sumber yang mungkin membuat mereka punya harapan untuk sukacita. Mereka harus jalan di padang gurun, tidak tahu sumber air dari mana. Ketika tanya ke Musa, ini umat segini banyak, minumnya di mana? Musa cuma bilang, nanti Tuhan sediakan, saya belum tahu gimana. Kalau kami mau makan, ada makanan yang cukup, seluruh ternak kami disembelih, cuma bisa tahan 1 hari mungkin. Jadi bagaimana kita keluar dari Mesir tanpa ada persiapan apapun? Dan Musa mengatakan, Tuhan yang suruh, mari kita jalan. Jadi mereka tinggalkan semua dan masuk ke dalam keadaan yang tidak pasti. Tetapi mereka tahu bahwa Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang akan cukupkan. Nah, maka ketika mereka berjalan di Mesir, mereka mengingat harusnya ada kemuliaan Tuhan di kemah suci yang akan menjadi sumber sukacita mereka. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang membedakan pencarian sukacita di dunia dengan pencarian sukacita di dalam ibadah kepada Tuhan. Hal yang pertama, ibadah kepada Tuhan membuat kita menemukan pribadi yang menyatukan semua kesenangan yang mungkin kita dapat di dalam seluruh aspek hidup kita. Apakah saudara bisa senang karena punya teman? Ya. Bisa senang karena keluarga baik? Ya. Bisa senang karena karir naik? Tentu. Bisa senang karena dapat uang? Bisa. Tapi semua kesenangan ini adalah kesenangan pecahan yang tidak disatukan karena faktor pemersatunya nggak ada. Yang bikin satu apa ya? Yang bikin satu kehidupan keluargaku dengan kehidupan karirku, dengan kehidupan hobiku, dengan kehidupanku yang lain-lain. Siapa yang menyatukan ya? Saya bisa menyatukan? Tidak. Karena saya sendiri berusaha mendapatkan kesenangan dari bagian-bagian hidup saya. Saya bukan sumbernya. Kalau begitu yang menyatukan ini siapa ya? Nah, maka saudara, waktu manusia menyembah Tuhan, mereka mendapatkan pribadi yang akan menyatukan seluruh aspek hidup yang terpecah. Kita ini ada di dalam keadaan terpecah. Kita bisa menikmati sedikit-sedikit, tapi kita tidak bisa menikmati total dari kesenangan yang harusnya ada di dalam hidup. Maka ketika kita melihat keindahan alam, kita bisa sukacita. Bertemu orang yang tepat yang kita cintai, yang mencintai kita juga. Wah, kita ada sukacita. Dianugerahkan berkat oleh Tuhan di dalam keluarga. Ada anak, kita bersukacita. Diberikan kemampuan jadi berkat dengan menjadi seorang yang kerja atau yang berusaha untuk jadi berkat. Wah, ada sukacita. Tapi sukacita yang ada pecahan ini yang kita boleh nikmati secara kecil. Tidak membawa kita ke dalam kepenuhan sejati. Kepenuhan sejati hanya mungkin didapatkan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyatukan semua. Bagaimana Tuhan menyatukan semua? Dengan menunjukkan bahwa semua yang baik yang kamu alami itu Tuhan yang kerjakan. Begitu kita menemukan pribadi yang mengerjakannya untuk kita, di situ kita bersukacita loh. Saudara tahu bahwa sukacita itu diberikan. Sukacita karena diberi jauh lebih besar daripada sukacita mencapai. Your achievement, pencapaianmu, tidak akan membuat engkau merasa dicintai. Saudara, kalau saudara berjuang keras lalu mencapai target, saudara akan bangga sama diri, itu benar. Tapi kalau saudara sudah putus asa lalu ada orang yang memberi, saudara akan rasa dicintai. Dan rasa dicintai jauh lebih penting daripada rasa signifikan. Silakan cari ya, silakan pikir, kira-kira mana yang saya mau tempuh. Pencarian menjadi signifikan
atau kesadaran saya dicintai? Biasanya orang akan mengatakan, aduh saya lebih suka achievement karena ini akan membuat saya penuh kekuatan untuk mencapai target. Kalau berserah nanti ada anugerah Tuhan, kayaknya jadi malas gerak, jadi malas untuk mencapai target. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah target apa yang kamu mau capai? Apa yang kamu mau kejar kalau begitu? Oh ya, saya mau kejar pencapaian dong, saya mau jadi yang paling berhasil, saya mau diakui sebagai orang paling sukses. Saya mau dikenang sebagai orang yang pernah melakukan sesuatu dalam sejarah. Saya ingin meninggalkan sesuatu untuk diingat, dikenang. I want to be somebody. Saya mau jadi seseorang. Saya mau punya kepentingan, saya mau punya signifikansi. Nah, maka ketika kita sudah breakdown, sudah bongkar sebenarnya keinginan saya apa sih? Kenapa saya kejar pencapaian? Kenapa aku ingin punya prestasi? Oh, aku pengen signifikansi. Aku ingin berarti. Berarti itu apa? Dikagumi orang kah? Atau jadi berkat bagi orang? Atau ada orang yang menerima kita dengan kasih? Nah, ini jadi satu pengertian yang membelokkan cara kita berpikir tentang signifikansi loh. Saya ingat perkataan Pendeta Eko ketika wawancara dengan satu orang hamba Tuhan yang saya lupa. Waktu itu GRI Malang ada wawancara hamba-hamba Tuhan. Nah, satu kali ada seorang hamba Tuhan diskusi dan ya Pak Pendeta Eko tanya, apa sih sebenarnya signifikansinya seorang hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu dianggap top, dianggap hebat tuh kalau apa? Kalau bisa mencapai apa? Lalu hamba Tuhan yang sekarang saya lupa siapa menjawab, sebenarnya apa sih yang dicari dengan menjadi signifikan? Dicintai loh, itu yang lebih penting. Nah, maka Pendeta Eko mengatakan, iya benar. Pujian karena mencapai prestasi langsung kalah dengan perasaan diterima. Dia bilang waktu saya pulang ke rumah, anak kecil saya langsung rentangkan tangan mengatakan, Papa sudah pulang. Lalu dipeluk sama anak. Oh, itu lebih bersuka cita, lebih memberikan kedamaian ketimbang mencapai sesuatu. Jadi kalau gitu, pencapaian saya itu apa ya? Apa itu search for significance? Sebenarnya pencarian signifikan adalah pencarian dikasihi kok. Saudara ingin dikasihi oleh pribadi yang agung itu. Saudara kekurangan Tuhan, makanya nggak ada sukacita. Saudara kekurangan dikasihi oleh Tuhan. Loh, Tuhan apa tidak mencintai saya? Tuhan mencintai, sayangnya kita tidak menyadari. Di dalam Mazmur dikatakan Tuhan mencintai orang-orang dan memelihara mereka. Tuhan membuka tangannya dan semua orang dapat berkat. Itu kalimat indah ya. Tuhan membuka tangannya dan orang mendapat berkat. Tuhan itu pemberi berkat, tapi kita tidak rasa itu penting. Kita belum tahu itu penting. Maka kita cari signifikansi, kita cari bahwa kita penting. Kita berarti kita adalah orang yang lebih hebat dari orang lain. Saya ingat perkataan yang pernah dikatakan satu rekan saya. Semua orang itu mengagumi CK. Tahu CK ya? Nah itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang hebat, lalu orang bilang, gila hebat dia ya. Wah itu kita senang. Maka dia bilang kalau cuma cicak pun bisa kasih kok. Saudara lihat cicak lewat lalu cicak. Nah saudara langsung senang gitu ya. Kenapa kalau cicak saudara nggak senang? Karena itu cuma si cicak. Apa senangnya di sama cicak? Saya nggak tahu kenapa disebut cicak ya. Mungkin karena cicak gitu ya. Jadi disenangi cicak nggak ada guna. Lalu disenangi manusia bilang, hebat kamu ya. Saudara pujian itu bisa bermakna, bisa nggak ada makna kok. Yang lebih penting adalah perjanjian kasih. Orang yang mengikat kesetiaan dengan saudara, mereka menganggap saudara penting. Itu jauh lebih penting. Nah tapi apa yang mengalahkan kepentingan dicintai oleh Tuhan ya? Ketika Tuhan mengatakan engkau milikku dan aku mencintai engkau. Saudara ini melampaui apapun loh. Nah itu sebabnya orang beribadah karena sadar dirinya dicintai. Tuhan mencintai manusia. Kita sering kali diganggu ya dengan pengertian bahwa Tuhan itu yang lihat manusia. Lalu kalau kamu gagal bertindak benar, saya buang kamu ke neraka. Itu yang kita pikirkan. Tuhan adalah pribadi yang gampang tersinggung yang menciptakan neraka. Dan kita sepertinya oke dengan itu. Kalau kita menginjili orang pun seringkali kita pakai metode itu. Kamu jangan salah sama Tuhan ya. Sedikit aja salah, ada dosa kecil aja. Ngamuk dia, langsung kamu dimasukkan ke neraka. Tahu nggak kamu? Saudara tanpa sadar kita memberitakan Injil yang membuat orang terkesan Allah itu adalah Allah kejam, super kejam. Yang kebetulan baik sama kelompok orang tapi tetap sangat super kejam dengan orang lain. Lalu kita menjadi kaget kenapa orang gak mau percaya. Siapa yang mau percaya sama monster? Tapi saudara apakah Tuhan monster di Alkitab? Tidak. Allah menciptakan neraka untuk melindungi ciptaannya. Ini aspek yang penting harus kita tahu. Kenapa Tuhan hukum orang ke neraka? Karena dia diganggu? Bukan. Karena dia mencintai bumi yang dia ciptakan. Waktu manusia kecenderungan hatinya jahat semata-mata, hati Tuhan pilu. Apakah dia disakiti? Ciptaan yang disakiti. Kenapa kalau ciptaan disakiti dia sakit hati? Karena dia mencintai ciptaannya. Itu sebabnya dia mengirimkan air bah. Saudara tahu Tuhan tidak mengirimkan air bah dengan rela.
Dia tidak mengatakan, nah rasain lo manusia. Lakukan yang saya mau nggak? Ini standarnya ya. Saya kasih standar ini. Kamu lakukan nggak? Enggak. Saya kasih kamu air bah. Lalu kita hancur karena dia tersinggung sedikit. Sehingga kita mulai terbiasa untuk melayani Tuhan dengan perasaan jaga jangan sampai dia tersinggung. Saudara, agama Kristen nggak gitu ya. Kalau saudara mengajarkan kekristenan seperti itu, engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Engkau bikin orang kecewa sama Tuhan. Lalu kita menjadi orang yang memberitakan, jangan sembarangan sama Tuhan ya. Sedikit aja salah, nanti kamu dihukum sama dia. Tanpa kita mengerti bahwa setiap tindakan yang membuat Tuhan murka adalah tindakan yang akan menghancurkan apa yang dia cintai, yaitu ciptaannya, termasuk manusia di dalamnya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan murka sama Israel karena engkau tidak menjalankan keadilan. Di dalam Mazmur dikatakan juga hal yang sama. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ayat 18. Yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 17. Di mana kalimat-kalimat ini di dalam pengertian kita tentang Tuhan? Kita sudah fitnah dia sebagai Allah yang gampang tersinggung. Tuhan sendiri mengklaim dirinya sebagai Allah yang tidak mudah marah. Aku adalah Allah yang panjang sabar, dan kita twist kalimat itu dengan mengatakan jangan main-main sama Tuhan ya. Kamu bikin bunyi yang dia nggak suka, kamu langsung mati loh. Saudara mau menekankan dosa dengan cara membuat Allah begitu kejam, apakah itu bertanggung jawab? Enggak loh, sama sekali enggak. Maka Mazmur menyatakan hal yang sangat indah. Tuhan, aku ingin memuji engkau. Kenapa? Karena aku tahu engkau penuh kasih setia. Aku tahu engkau begitu baik. Aku tahu karena cintamu maka engkau murka. Murka itu the other side of love ya. Ini pengertian yang indah dari tradisi Kristen. Murka adalah the other side of love. Lawannya dari cinta itu bukan murka. Murka itu bagian dari cinta. Marah adalah bagian dari cinta. Lawannya cinta itu adalah nggak peduli. Ketika saudara tidak mempedulikan apa yang terjadi pada orang, itu menunjukkan saudara tidak punya cinta. Jika engkau mencintai istrimu, engkau akan murka kalau dia tidak setia. Jika engkau tidak peduli istrimu, maka engkau tidak peduli kalau dia tidak setia. Malah mungkin mengatakan, akhirnya kamu gak setia, saya juga boleh gak setia. Ya, memang gak suka dari awal. Nah maka saudara, Tuhan mau ciptaannya dipelihara. Tuhan mau manusia dihargai. Siapa membenci sesamanya, Tuhan murka. Siapa yang tidak menghormati kemuliaan Tuhan untuk diterapkan di dalam ciptaan, Tuhan tentu murka. Nah itu yang sebenarnya Alkitab sedang nyatakan. Maka ketika manusia mulai menyadari, kalau Tuhan murka ada sesuatu yang serius. Ada hal yang jahat yang dikerjakan dan itu akan bisa dinilai dengan tepat di dalam sudut pandangnya Tuhan. Sehingga ketika kita mulai menyadari, Allahku adalah Allah yang baik. Yang penuh dengan kasih setia, yang menyatakan berkat dengan besar. Itu sebabnya dia mencintai, itu sebabnya dia adil, itu sebabnya dia murka. Itu semua bagian dari cinta. Jangan pisahkan cinta dari murka, jangan pisahkan cinta dari adil. Itu adalah satu paket di dalam perjanjian. Jangan salah memahami kasih di dalam pengertian Alkitab. Kita sudah bahas di 2 pertemuan sebelumnya tentang apa itu kasih. Maka saudara, di dalam bagian ini Mazmur menyatakan dengan sangat indah bagaimana orang datang bersukacita. Kenapa sukacita? Karena tahu Tuhan itu baik. Karena tahu God is gracious to me. Karena tahu dia memberikan apa yang harusnya saya tidak dapat. Saya penjahat yang merusak ciptaan. Saya punya potensi untuk merusak sesama saya. Kalau saudara tahu berapa jahatnya saudara, kalau saudara lagi marah atau kalau saudara lagi egois, kalau saudara lagi lepas kontrol, baru saudara sadar, saya punya potensi untuk do harm. Saya punya potensi untuk menyakiti, merusak dan menghancurkan sesama saya. Berapa banyak orang tidak sadar dengan potensi dia menghancurkan. Istri-istri yang luar biasa kasar, mulutnya cerewet, bicara hal-hal yang menyakitkan suami, dia tidak sadar berapa jahatnya dia di hadapan Tuhan. Suami yang sembarangan di dalam pernikahannya, yang hidup dengan kacau, yang hawa nafsunya tidak terkekang, dia tidak sadar berapa merusaknya dia. Banyak orang tua tidak sadar berapa rusak anak sudah dia bikin. Maka kalau saudara pikir, saya nggak berdosa, think again, pikir lagi lah. Berapa banyak orang sudah punya potensi dihancurkan oleh kamu. Dan kita nggak sadar, Tuhan harusnya murka sekali. Karena kita tidak jadi berkat untuk sesama kok. Kita merusak orang. Kita merusak tetangga kita merusak our neighbor. Kita menjadi sumber kehancuran bagi orang lain tanpa kita sadar. Dengan cinta yang berlebihan, dengan marah yang berlebihan, dengan ego yang berlebihan, dengan kebodohan bertindak, dengan hikmat yang jauh dengan pikiran yang jauh dari hikmat. Semua kita lakukan demi menjalani hidup sesuka diri. Akhirnya kita merusak begitu banyak hal dan kita masih pikir Tuhan seharusnya nggak murka. Yang benar aja, begitu kita melakukan tindakan yang potensi merusak orang, Tuhan harusnya marah karena dia mencintai manusia. Lalu satu manusia merusak manusia lain, Tuhan marah kepada manusia ini.
Manusia lain berpotensi merusak manusia lain. Tuhan marah kepada manusia ini. Manusia ini berpotensi merusak manusia lain. Tuhan marah. Bayangkan betapa hancurnya Tuhan ketika melihat di bumi semua saling merusak. Nah maka saudara sekalian, ketika Tuhan membalikan manusia dengan mengatakan, saya mau mengasihimu, saya mau rubah kamu dari potensi merusak menjadi potensi memberkati. Aku mau menjadikan engkau milikku. Baru orang-orang yang dicelakan itu, dicelikan itu sadar, oh Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik karena ketika tidak ada potensi manusia menjadi baik, dia tetap baik. Dia tetap menyelamatkan, dia tetap merubah manusia. Dan pada waktu itu kita menyadari inilah Allah yang mau aku sembah. Sekarang saya tahu sukacita ada di mana. Sukacita itu ada di dalam Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya. Ini dikatakan di dalam Mazmur, aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku ya Raja. Dan hendak memuji namamu untuk seterusnya. Kenapa kita ingin memuji Tuhan? Ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Ini dikutip Agustinus di dalam Confessions. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Apa sih pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah merubah orang yang potensi merusak menjadi orang yang potensi jadi berkat. Ini perubahan paling dahsyat. Jangan bilang perubahan paling dahsyat adalah mati masuk surga. Saya sangat rasa ya Alkitab tidak memberikan tekanan ke situ. Silakan baca sendiri. Saudara akan melihat tekanannya ada pada perubahan di sini. Meskipun kita memperoleh surga kalau kita mati. Jangan tawarkan surga melulu lah. Saya sudah capek dengan penginjilan yang tidak memperhatikan Alkitab. Selidiki kitab suci. Baca baik-baik. Selidiki ayat-ayatnya. Selidiki kontennya. Jangan dikacaukan dengan kerangka berpikir yang sangat kosong dan dangkal. Yang mereduksi banyak bagian penting dari kitab suci. Saya bicara ini dengan keras karena saya dulu pun salah begitu. Saya meremehkan berita kitab suci. Pokoknya berita kitab suci tentang memberitakan ke orang. Pokoknya kamu asal ngomong percaya aja. Udahlah gampang nanti mati ke surga. Saya lakukan itu terus dan saya sadar betapa bodohnya itu. Karena Alkitab jauh lebih limpah dari itu. Nah maka saudara sekalian ketika Mazmur mengatakan aku hendak memuliakan engkau. Kenapa? Karena engkau kerjakan pekerjaanmu. Pekerjaan apa? Pekerjaan baik. Tuhan baik dan Tuhan kerja. Tuhan bikin kita jadi baik. Tuhan bikin kita mampu jadi berkat. Tuhan bikin kita mampu menjadi orang. Sebagaimana seharusnya orang menjadi di dalam desainnya Tuhan. Dan ini bikin kita mengatakan, Tuhan kalau begitu sukacitaku bukan pencapaianku, sukacitaku bukan kehebatanku, sukacitaku bukan istri yang baik, suami yang baik, sukacitaku adalah engkau. Maka saya mau datang kepada Tuhan. Gak ada yang cegah kita beribadah karena ini yang mendorong kita. Dan waktu kita datang kepada Tuhan kita sadar bahwa kemegahan pekerjaan Tuhan baru kita pahami kecil sekali. Tuhan masih akan kerjakan begitu banyak hal lain yang besar. Yang membuat kita akan berlimpah di dalam dia. Nah apa hal besar itu? Kita belum tahu. Tapi kita sudah mencicipi pekerjaannya itu hidup saudara yang mulai dirubah. Hidup saudara yang mempercayai Kristus. Hidup saudara di dalam keselamatan yang diberikan. Hidup saudara yang kepastiannya dijamin karena saudara diperkenan oleh dia. Oleh karena dia baik kepada saudara. Ini juga hal penting yang saudara harus tekankan ya. Berita Injil sejati akan menekankan itu kan. Engkau aman di dalam Tuhan. Jangan ragu lagi. Kita tidak memberitakan Injil dengan mengatakan, ayo kamu percaya Tuhan Yesus. Kenapa aku harus percaya Tuhan Yesus? Ya supaya kamu ada kekuatan untuk berjuang. Bukan. Saudara mengatakan kamu percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia selamatkan kamu. Bukan akan, bukan mungkin, tetapi sudah di dalam imanmu kepada dia. Ini membuat kita sadar kita diterima. Dan tidak ada orang yang akan mengerjakan hal yang lebih giat dan lebih tulus daripada orang yang tahu dia sudah diterima. Dan inilah yang membuat kita sadar bahwa kehidupan yang sejati, yang di dalam Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan, adalah kehidupan yang mendorong kita untuk datang ke Tuhan. Sukacita dirubah. Sekarang saya tidak lagi menyenangi pencapaian, saya sekarang menyenangi datang ke Tuhan. Dan datang ke Tuhan akan membuat saya mempunyai kekuatan untuk mencapai sesuatu yang tidak lagi penting. Kenapa kamu kerja baik-baik? Ya karena saya mencintai Tuhan. Aku rindu jadi berkat. Terus kenapa kamu lakukan? Senang ya? Senang iya, tapi itu senang kecil. Ada senang lebih besar. Senang lebih besar itu apa? Senang lebih besar adalah saya boleh datang ke Tuhan. Memuji namanya. Maka saudara sekalian, ibadah menjadi pernyataan sukacita dari Tuhan. Dan sambutan sukacita dari manusia. Di dalam ibadah ada perayaan sukacita yang besar. Ini yang dikatakan di dalam surat Ibrani, kamu tidak datang kepada gunung yang menakutkan. Kamu datang kepada kumpulan yang megah dari surga. Sayang sekali ada tradisi-tradisi gereja yang menafsirkan ini sebagai hura-hura ya. Sukacita dan kemegahan, kesenangan mendapatkan sukacita Tuhan itu bukan perayaan hura-hura. Nah maka saudara di dalam Mazmur dikatakan, engkau datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan karena apa? Karena dia pekerjaannya baik.
Agustinus mengatakan di dalam Confessions bagian awal, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Manusia yang Tuhan ciptakan, hidupnya begitu kosong jika dia tidak datang ke Tuhan. Manusia yang Tuhan ciptakan desires, menginginkan, ada sukacita untuk memuji Tuhan. Dan manusia sengsara jika dia tidak mendapatkan jiwanya beristirahat di dalam Tuhan. Maka saudara, sukacita dapat di mana? Sukacita terdapat di dalam memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Engkaulah yang lakukan pekerjaanmu. Sehingga saudara tidak jadi orang yang membebankan diri untuk pencapaian lagi kan. Saudara tidak menjadi orang yang menekankan pihak lain harus menjadi sumber sukacita saudara. Bayangkan berapa beratnya pasangan yang mengatakan kepada pasangannya, kamu jadi suamiku atau kamu jadi istriku dan saya harap kamu bikin saya sukacita. Ini yang dikatakan tanpa ngomong sih. Ketika orang pacaran dia bilang, aku akan membahagiakan engkau. Tapi sebenarnya dalam hati mengatakan, aku yakin engkau akan bahagiakan aku. Kalau dari awal janjinya adalah, aku akan bahagiakan engkau. Kenapa bisa kecewa di tengah-tengah? Orang mengatakan, saya kecewa sama pasangan saya. Kenapa? Karena dia nggak bahagiakan saya. Loh, awalnya kamu bilang kamu akan bahagiakan saya. Jadi saling menuntut membahagiakan. Kamu dong bikin saya senang. Enggak, kamu. Lalu gimana konseling orang kayak gini? Suruh sweet aja, siapa bahagiakan siapa. Yang menang sweet, bahagiakan yang kalah sweet gitu ya. Karena manusia tidak mencari kebahagiaan dengan menikah loh. Manusia mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Biarlah kalimat ini menjadi kalimat yang kita pikirkan dengan serius. Senang di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menyenangkan? Karena dia mengerjakan pekerjaannya. Karena dia kerjakan berkatnya untuk saya. Ada kalimat yang ditekankan oleh Luther bahwa God is gracious to me. Tuhan itu bermurah hati kepada saya. Dia mengatakan sepanjang hidup gereja mengajarkan bagaimana caranya diperkenan Tuhan. Tapi dia sadar Alkitab mengajarkan dia berkali-kali. Bagaimana menyadari bahwa God is gracious to me. Allah itu bermurah hati kepada saya. Ini begitu penuh sukacita. Ini begitu memberikan kelegaan. Maka saudara, sukacita terjadi, sukacita sejati terdapat ketika orang beribadah. Kenapa beribadah bisa bikin sukacita? Karena saudara akan disentuh dengan berbagai macam ingatan akan pekerjaan Tuhan. Saudara, jangankan firman, bukan cuma firman ya, puji-pujian kita pun menyatakan itu loh. Saya berpikir ya, kalau kita menyanyi lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini, Eternal Father strong to save, itu pekerjaan Tuhan bagiku. Eternal Father strong to save, whose arm does bind the restless wave. Tuhan menenangkan ombak yang besar. Who beats the mighty ocean deep its own appointed limit skip. Lautan yang sangat kuat itu Tuhan batasi sehingga dia tidak menempuh menghancurkan manusia. Tolong Tuhan, dengarlah kami ketika kami berseru kepadamu di tengah-tengah badai di lautan. Tuhan dengar kami. Saudara, mana bisa teriak ke Tuhan kalau suaramu tertutup badai. Suaramu kecil dan tidak berarti. Tetapi lagu ini mengatakan Tuhan dengar dan Tuhan dengar. Oh penyelamat kami, dengan kata-katamu yang penuh kuasa angin akan menjadi tenang. Itu lagu pertama. Lagu kedua menekankan di dalam laut yang kelam jiwaku yang terancam diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga yang letih datanglah padanya. Yang keempat sandar Tuhan selalu. Ini cuma 4 contoh. Saudara, tiap minggu akan menemukan hal yang sama. Tiap minggu kita menikmati, diingatkan bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Bahwa God is gracious to me. Tiap minggu loh. Maka kalau kita tidak sadar tentang hal ini, gak ada sukacita. Kita tidak kejar Tuhan. Kita tidak datang beribadah dengan semangat yang mengatakan, sekarang aku akan mendapatkan situasi di mana aku akan diingatkan akan pekerjaan yang baik Tuhan kepada saya. Di sini sukacita saya. Apakah ini tidak bisa diperoleh dalam, misalnya ya, apa nggak bisa sehari-hari menikmati ini? Nggak bisa. Saat teduh saudara tidak akan menggantikan datang beribadah ke Tuhan. Karena waktu saudara saat teduh, saudara cuma sendiri kan. Kalau saudara mengatakan, saya nggak mau saat teduh sendiri. Saya mau undang seluruh jemaat GRI, lalu ada liturgis, kemudian ada pianis, ada singers, kemudian kita nyanyi. Ya, itu bukan ibadah saat teduh namanya, itu namanya kebaktian lagi. Jadi saudara, kebaktian ini loh, waktu orang datang memuji Tuhan, sukacitanya diperkuat. Banyak orang modern tidak sadar, kekurangan sukacita terdapat. Karena mereka tidak tahu how to worship. Mereka tidak tahu bagaimana beribadah. Sudahkah kita ingatkan ini atau kita berpikir bahwa keagamaan itu bukan urusan bumi. Keagamaan itu urusan surga. Fatal loh ini. Karena kita tidak merasa bahwa kesulitan hidup di dunia hanya mungkin diperbaiki dengan datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan di dalam ibadah. Maka biarlah kita mengumumkan kepada dunia, kamu kurang sukacita. Jujur aja lah. Nggak usah pura-pura senyum. Saya tahu kamu keadaannya bagaimana. Dan mungkin banyak orang Kristen seperti itu. Pura-pura senyum, pura-pura bertuhan. Tapi kehidupannya begitu kelam. Nggak ada sukacita loh. Waktu ditanya, kenapa nggak ada sukacita? Karena aku merasa kurang diginiin, kurang diginiin. Kurang, kamu ingat pekerjaan Tuhan padamu. Kamu akan berlimpah. Kalau kamu terus tuntut orang kerja apa padamu, berarti engkau tidak menikmati kepenuhan dari Tuhan.
Ketika ada orang baik kepada saudara dengan kebaikan yang melampaui takaran yang saudara harap, saudara tidak lagi tuntut orang lain baik juga. Ketika ada satu orang mendapatkan kebaikan dari orang lain, dia tidak akan menjadi orang kelam, orang sinis yang mengatakan dunia terlalu kejam kepada saya. Kebaikan Tuhan begitu berlimpah sehingga mulut kita tidak lagi ingin mengatakan aku kecewa karena engkau kurang baik kepada saya. Coba pikirkan hal ini, berapa banyak kali kita gampang kecewa? Berapa banyak kali kita membuat sulit hidup kita dengan tumpuk-tumpuk hal yang akan membawa kita kepada keadaan kelam pada akhirnya. Terus marah, terus kepahitan, terus merasa dunia jahat, terus merasa lingkungan jahat, terus merasa diri kurang dapat kebaikan. Benarkah diri kurang dapat kebaikan? Kalau begitu kenapa engkau berseru di dalam gereja? Kebaikan Tuhan yang aku rayakan. Kenapa kita menyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan tapi tetap menyangkalinya? Mari kita ingat, Tuhan baik dan kebaikannya akan membuat kita mengatakan, Tuhan, sukacita saya ada di dalam mengingat-ingat pekerjaan baik-Mu. Jadi saudara, bagaimana bisa tahu Tuhan baik? Diingat. Bagaimana mengingat? Dengan worship. Kalau sudah ingat apa yang jadi ekspresi? Ingin beribadah. Maka sekali lagi, kenapa dunia tidak ada sukacita? Karena mereka tidak tahu ibadah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita sumber sukacita, yaitu Kristus, dan menggerakkan kita untuk menikmati bersukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh rindu untuk diangkat oleh Tuhan ke dalam keadaan sukacita yang sejati. Jika kami sudah dimiliki oleh Tuhan, maka kami tidak punya alasan untuk tidak bersukacita. Kami rindu ketika datang beribadah kepadamu, diingatkan akan semua karya baik yang Engkau sudah kerjakan. Engkau sudah menyelamatkan kami dari maut, dari dosa, dari murka, dari keadilan yang menghancurkan. Dan membawa kami ke dalam keadilan di dalam Kristus, di mana belas kasihan, kemurahan hati, dan cinta kasih Tuhan menjadi milik kami selamanya. Kami tidak lagi khawatir dengan keadaan kami di dalam Tuhan, karena Allah kami yang setia adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam keselamatan yang Kau beri, kami tahu tujuan kami, dan kami tahu bagaimana menjalani hidup kami. Tuhan, kami gampang lupa, karena meskipun kami ingat, Tuhan sudah menjadikan kami ahli waris, di mana kerajaan sorga dan pengharapan langit dan bumi yang baru sudah menjadi milik kami. Tapi kami terus-menerus dengar suara yang sumbang dari dunia ini, yang menggoyahkan kembali pikiran kami. Kami sudah tahu kami adalah anak-anak Allah, tapi kami masih terus mencari jabatan, mencari pengakuan yang membuat kami kosong ketika tidak mendapatkannya. Kiranya Tuhan tolong kami bersukacita di dalam Tuhan, sehingga kami rindu untuk datang di hadapan Tuhan dan berseru seperti pemazmur. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan dan tentang keadilan-Mu kami akan bersorak-sorai. Tuhan, tolong kami menikmati ini semua. Tidak ada sumber sukacita selain Tuhan yang sudah bekerja memberikan anugerahnya bagi kami. Terima kasih karena Engkau baik kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.